Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, para hadirin semua, seluruh peserta workshop digital banking dan sosialisasi digital skill UNICEF pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Ketua Pelaksana Program SMA Double Track kepada Bapak Zainul Asrori. Saya persilakan. Terima kasih Pak Useri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kegiatan SMA Double Track yang kali ini kita akan mengadakan workshop digital banking dan sosialisasi digital dari UNICEF. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Kabid PPSMA, perwakilan UNICEF Indonesia, khususnya Surabaya, dan pembicara kita yaitu Bapak Tegar Yono Putra, Kepala Cabang Bank Mandiri ITS, kemudian Pak Fajar Baskoro, tim DT ITS yang hari ini juga akan memberikan sosialisasi tentang digital skill. Kemudian yang tidak saya lupakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para trainer, kemudian juga para fasilitator yang hari ini telah hadir untuk mengikuti workshop digital banking kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sambutan terkait dengan kegiatan kita yang beberapa waktu ini agak vakum. Jadi vakum dalam arti bahwa kita beberapa waktu ini belum bertemu untuk mengadakan webinar, tapi kegiatan di sekolah dan juga kegiatan anak-anak tetap berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, workshop ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai digital banking, dan hari ini kami mengundang pembicara yang sangat pas, yang punya latar belakang juga di bidang IT, yaitu Bapak Tegar Yono Putra. Beliau adalah Kepala Cabang Bank Mandiri yang nanti akan memberikan edukasi mengenai digital banking. Karena itu kami berharap bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga fasilitator DT, para trainer ini bisa memanfaatkan workshop kali ini. Dan kemudian yang kedua, bahwa ini ada hal yang baru tahun ini, kita akan mulai bekerja sama dengan UNICEF untuk digital skill. Jadi nanti beberapa sekolah mohon ini dimanfaatkan, karena nanti kami akan memberikan tambahan, khususnya adalah tambahan rombel untuk kegiatan digital skill. Tentu tidak bisa semua sekolah akan mendapatkan tambahan rombel. Nanti lebih jelasnya Pak Fajar akan menyampaikan bahwa kita dengan bekerja sama dengan UNICEF ini akan ada pendanaan yang terkait dengan digital skill. Sehingga nanti kurang lebih ada 50-an sekolah yang akan kita pilih untuk bisa mendapatkan keterampilan tambahan, khususnya di bidang digital skill yang secara khusus akan didanai oleh UNICEF. Kemudian kami juga berharap bahwa Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan workshop kali ini, sehingga nanti khususnya yang disampaikan oleh Pak Fajar, Bapak Ibu nanti bisa menindaklanjuti terkait dengan digital skill ini. Nah, kemudian itu yang penting ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah workshop ini saya kira tindak lanjutnya nanti kami berharap ada banyak sekolah yang kemudian nanti eligible untuk bisa bergabung di dalam kegiatan digital skill. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tegar, kepada Pak Fajar, dan juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang setelah hari ini telah bergabung untuk mengikuti workshop kali ini. Mudah-mudahan kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti workshop digital banking.
Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrori sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi yang luar biasa. Pada hari ini kita kedatangan narasumber Bapak Tegar. Beliau adalah Kepala Cabang Bank Mandiri di ITS. Beliau akan memberikan strategi bagaimana para kelompok usaha siswa ini bisa meningkatkan digital skill-nya, terutama di bidang digital banking, model pembayaran, dan pengembangan usaha yang lain. Nah, untuk paparan dari Pak Tegar, kami berikan waktu sekitar 25 menit. Nanti kita akan banyak berdiskusi dengan para siswa, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Fajar Baskoro. Seluruh peserta sekalian jangan lupa nanti akan ada door prize dari panitia terkait peserta terbaik. Nah, peserta terbaik yang memberikan sebuah pertanyaan yang menarik, yang sesuai dengan konten yang kita angkat pada pagi hari ini. Baik, untuk itu kami persilahkan Pak Tegar untuk menyampaikan dan menyapa seluruh peserta workshop pada pagi hari ini di seluruh Jawa Timur, di 28 kabupaten di Jawa Timur. Silahkan Pak Tegar. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Zeri. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Saya ingat ya, waktu SMA yang lalu, saya kan juga dulu dari basicnya SMA ya, di Surabaya juga. Gitu ya, saya masih hanya fokus di pembelajaran teori saja. Tapi saya kagum ya sama teman-teman di sini yang sejak SMA gitu sudah mulai belajar untuk wirausaha, itu keren sekali gitu ya. Jadi saya jadi keingat dulu, jadi keren sekali, dan semoga nanti apa yang boleh saya sharingkan ini bisa semakin bermanfaat lagi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi saya panggil teman-teman aja ya di sini semua ya. Izinkan saya untuk share materi. Baik, sudah tampil semua teman-teman ya, sudah jelas ya. Ya, baik. Saya diberikan kesempatan untuk boleh sharing terkait edukasi digital banking. Jadi digital banking ini penting teman-teman semuanya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program juga dari pemerintah, gitu. Jadi semakin banyak, intinya semakin banyak masyarakat itu yang paham keuangan, yang melek keuangan, atau istilah kerennya itu literasi keuangannya bagus, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu semakin bagus. Seperti itu. Nah, dilihatnya dari mana teman-teman semuanya? Itu dilihat dari bagaimana masyarakat ini ya di Indonesia itu mengenal terkait perbankan, terkait bagaimana caranya dia menabung, menyimpan, mengatur keuangannya, melakukan pembayaran, dan sebagainya. Jadi arahnya memang dari pemerintah itu kalau bisa dinon-tunaikan itu akan semakin bagus. Secara literasi keuangan masyarakat atau ya warga negara itu semakin melek. Kemudian dari sisi perputarannya itu di negara kita saja, seperti itu teman-teman. Jadi tidak kemana-mana, ya muternya antar institusi finansial saja, seperti itu. Ya, itu harapan dari pemerintah, teman-teman semuanya. Nah, pada kali ini apa yang bisa teman-teman dapatkan gitu dari materi yang akan saya sharing. Yang pertama, teman-teman akan mengetahui mindset pentingnya digital banking itu apa. Kemudian yang kedua, teman-teman akan mendapatkan info terkait bagaimana kira-kira saya sebagai pelajar itu bisa punya tabungan sendiri. Terus kemudian ada yang namanya kalau di Mandiri itu tabungan online, ada juga yang namanya tabungan simpel. Itu bedanya apa dan kelebihannya apa. Dan kemudian yang ketiga adalah cara pembayaran atau cara penerimaan keuangan ya, atau pemasukan ya. Kalau teman-teman di sini saya tadi lihat banyak sekali teman-teman yang sudah
punya usaha itu keren sekali ya, punya usaha, mendirikan usaha gitu ya. Nah, bagaimana bisa mengembangkan lagi usahanya teman-teman itu melalui alat pembayaran yang efisien, gratis, dan bisa diakses di mana saja. Itu yang ketiga, dengan Livin Merchant. Dan yang keempat, terkait mandiri agen, itu bagaimana nanti teman-teman bisa belajar untuk mengembangkan bisnis teman-teman, bermitra dengan kami Bank Mandiri, kalau teman-teman berminat untuk menjadi istilahnya kepanjangan tangan dari Bank Mandiri. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, untuk yang pertama saya jelaskan dulu mengenai konsepnya ya, teman-teman. Teman-teman di sini berada di jenjang SMA ya, benar ya, SMK atau SMK gitu. Ada yang mungkin SME, SMP, teman-teman? Belum ya? Rata-rata SMP, SMA atau SMK ya? Ya. SMA dan juga ini Bapak Ibu guru serta kepala sekolah juga. Oh, join juga. Baik, baik. Yeah. Jadi memang modal awal di judul saya tulis KTP itu sebagai modal awal dalam digital banking. Kenapa, teman-teman? Karena memang KTP itu sangat penting sekali, gitu ya. Dengan KTP itu kan artinya kita sudah dalam tanda kutip kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, gitu ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pilihan-pilihan yang kita ambil, termasuk dalam terkait hutang maupun keputusan-keputusan itu tanggung jawab kita sendiri. Namun ketika Bapak Ibu teman-teman sebelum usia 17 itu teman-teman masih menjadi tanggungan dari orang tua gitu ya. Makanya untuk teman-teman di sini yang mungkin punya usaha tetapi ingin masuk ke perbankan ya literasi keuangannya ditingkatkan dengan mempunyai rekening, maka baru bisa kami layani dari program pemerintah yang namanya tabungan simpel. Ya, tabungan simpel karena itu merupakan jalan salah satunya teman-teman untuk bisa mencoba, oh saya pengen punya tabungan, saya pengen tahu rasanya, oh gimana sih punya tabungan itu, terus saya bisa melakukan pengecekan, itu bisa melalui tabungan simpel. Tetapi ketika teman-teman sudah usia 17 tahun, itu teman-teman sudah berhak nih untuk punya tabungan atas nama teman-teman sendiri gitu ya, dan berhak untuk melakukan kegiatan keuangan teman-teman sendiri gitu ya. Gitu. Makanya itu saya juga nitip berpesan teman-teman, KTP ini penting gitu ya. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang pinjam KTP teman-teman gitu ya untuk digunakan hal yang lain, itu jangan boleh ya teman-teman, karena banyak sekali kasus di perbankan. Karena saya di bank ini sudah kurang lebih 13 tahun teman-teman, banyak sekali kasus-kasus penipuan itu yang dilakukan mengatasnamakan bukan orang yang melakukan itu ya, tetapi dia pinjam. Jadi katakanlah saya sebagai pelaku kejahatan, saya punya celah, oh iya saya mau melakukan kejahatan ini, tetapi saya nggak mau, saya kan ketahuan ya pinjam aja. Saya pinjam, ada nih orang di desa, dia punya KTP tapi nggak tahu, ya saya pinjam sebentar aja, saya istilahnya susui gitu ya, 100.000 atau 200.000 pinjam KTP-nya, nggak tahu buat apa gitu ya, terus kemudian dikembalikan, dikasih insentif tadi. Nah, tapi itu digunakan oleh pelaku untuk membuka rekening. Dari membuka rekening itu kemudian dia banyak melakukan penipuan dengan kemudian menuju mengalamatkan alamat transfer atau apa itu ke KTP tadi. Nah, itu banyak sekali teman-teman, dan sampai sekarang masih kejadian. Jadi titip untuk teman-teman yang baru masuk SMA gitu ya, yang bukan baru masuk SMA, yang sudah menginjak usia 17 tahun itu bisa berhati-hati. Karena KTP itu sangat penting sekali ya, dan rawan disalahgunakan. Kalau di Bank Mandiri, karena bank terbesar gitu ya, bank termasuk Bank BUMN juga, untuk pembukaan akun fiktif tersebut tidak bisa dilakukan, tapi di bank lain masih bisa. Karena kalau di Bank Mandiri harus yang bersangkutan yang datang sendiri ya, jadi sebagai bukti. Tapi kalau di bank lain itu masih dimungkinkan teman-teman, jadi harap berhati-hati gitu ya. Nah, di sini ketika teman-teman sudah punya nih namanya KTP gitu ya,
teman-teman sudah bisa membuka rekening tabungan sendiri gitu ya untuk penerimaan hasil usaha dari teman-teman masing-masing. Yang pertama ada itu dari sisi Livin atau istilahnya itu mobile bankingnya gitu ya. Mobile banking di mana nanti teman-teman di situ ada banyak fitur atau benefit yang teman-teman bisa dapatkan. Kemudian ada Livin Merchant terkait dengan usaha teman-teman, ini semacam point of sales ya, semacam kasir itu tetapi lebih dari kasir lagi, nanti saya akan sharing seperti apa. Kemudian teman-teman juga bisa dapat benefit Mandiri Agen terkait kemitraan dengan Bank Mandiri gitu ya, memperluas usahanya teman-teman. Misalnya teman-teman usahanya awalnya dari untuk jualan baju, itu bisa nambah lagi untuk jualan pulsa atau jualan tagihan-tagihan, itu juga bisa. Seperti itu, melakukan pembayaran gitu ya, jasa pembayaran itu juga bisa melalui Mandiri Agen. Dan yang terakhir, teman-teman bisa dapat akses ke permodalan gitu ya, dengan menggunakan modal dari pemerintah yang dinamakan kredit usaha rakyat. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah hasil tadi ya punya KTP, itu teman-teman bisa langsung download. Kalau teman-teman di sini mungkin ada catatan, bisa dicatat gitu ya. Teman-teman bisa langsung mencoba gitu ya. Di kami, di Bank Mandiri, ada aplikasinya namanya Livin, di App Store maupun di Google Play. Teman-teman bisa langsung download Livin itu, kemudian setelah di-download, teman-teman bisa scan QR Code terlampir yang di kanan ini. Nah, nanti mungkin izin nanti bisa di-share ya mungkin ya Pak Fajar ke grup atau ke ini untuk teman-teman yang berminat, atau nanti untuk ada form ya, kalau nggak salah nanti ada form yang nanti di-sharingkan untuk pembukaan rekening, barangkali ada yang berkenan pembukaan rekening secara kolektif melalui kami bantu lewat cabang juga bisa, seperti itu. Iya, nanti ada sekitar mungkin 100 rekening yang khusus ketua KUS kelompok usaha siswa yang terpilih yang nanti akan dibantu oleh program Double Track. Iya, siap Pak Fajar. Nah, kemudian izin melanjutkan Bapak Ibu teman-teman, nanti teman-teman juga akan mendapatkan voucher ya, karena sebagai nasabah baru Bank Mandiri, khusus untuk program Double Track ini, teman-teman bisa dapat voucher dengan scan QR Code tersebut sebesar 25.000. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini kira-kira prosesnya ketika teman-teman sudah belajar scan QR Code tadi, itu jadi untuk yang belum punya rekening, bisa pilih buka rekening. Kemudian ini secara umum ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, pengajuan buka rekening, kemudian memilih kartu debit untuk yang nomor 2, kemudian verifikasi ID tadi yang saya infokan. Nah, itu KTP teman-teman bisa di-submit atau di-input di situ. Kemudian ada melengkapi data-data, verifikasi wajah. Nah, ini ada verifikasi wajah. Sehingga kalau ada yang tidak sesuai gitu ya, KTP-nya dicuri atau dipinjam, itu tidak akan bisa tetap untuk membuka rekening karena ada verifikasi wajah. Dan yang terakhir ketika sudah komplit semuanya, itu rekening dari teman-teman sudah langsung jadi. Seperti itu. Nah, benefitnya apa teman-teman kalau untuk pembukaan tadi? Yang pertama, langsung secara online bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri secara mandiri. Dengan scan tadi, lebih mudah, langsung jadi. Kartu debit nanti akan langsung dikirimkan ke alamat yang ditujukan oleh teman-teman masing-masing gitu ya. Estimasi paling lama itu 1 minggu sudah langsung dikirimkan ke alamat teman-teman masing-masing. Namun demikian, sebetulnya di era digital ini juga, itu Bank Mandiri juga sudah membuat ya fitur di mana teman-teman ketika membutuhkan uang tunai, itu sudah tidak perlu lagi untuk memakai ATM. Itu sudah bisa. Lewat aplikasi internet banking atau Livin, itu sudah bisa langsung tarik tunai di ATM Mandiri terdekat di lokasi teman-teman. Seperti itu. Tapi tetap nanti untuk kartu debitnya akan kami kirimkan. Seperti itu. Nah, untuk biayanya setoran awalnya sebesar 50.000 saja, teman-teman. Itu bisa ditransfer atau setor tunai di ATM terdekat, saldo minimum 10.000 setiap bulan, biaya admin 5.000, itu baru dikenakan mulai bulan ke-4. Jadi untuk bulan 1 sampai 3 masih gratis Bapak Ibu.
Mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk fiturnya ini tanpa buku tabungan, kemudian transaksinya menggunakan kartu debit, dan ada dilengkapi dengan fitur Livin tadi ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di Livin itu sendiri apa sebenarnya teman-teman Bapak Ibu semuanya? Di Livin itu kami Bank Mandiri itu berkomitmen Livin itu sebagai salah satu aplikasi yang punya banyak manfaat atau fitur ya. Jadi satu aplikasi tapi bisa melakukan banyak hal. Yang pertama dari sisi buka tabungan saja sudah bisa melakukan Livin. Teman-teman ada kelebihan dana atau saving, itu teman-teman langsung bisa melakukan pembukaan deposito di situ. Gitu ya. Ada kelebihan dana ingin melakukan investasi, itu juga bisa. Gitu. Jadi sebelah kiri itu ada apply produk. Jadi produk-produk Bank Mandiri. Kemudian untuk transfer, ini juga penting, manakala teman-teman punya usaha, transfer itu bisa dilakukan. Semua channel yang ada di bank itu sekarang sudah bisa masuk di Livin, teman-teman semuanya. Kalau dulu mungkin RTGS Titi itu ya, Titi ya untuk pengiriman di luar negeri, barangkali teman-teman ada impor produk gitu ya, yang membutuhkan Titi, itu dulu hanya bisa lewat cabang, sekarang bisa lewat Livin. Jadi baik itu channel SKN gitu ya, SKN, RTGS, Bank Online, yang terbaru BI Fast dengan biaya murah 2.500 saja, itu juga bisa melalui Livin, itu terkait transfer. Kemudian top up juga mendukung usaha teman-teman gitu untuk top up e-money gitu ya, untuk top up e-wallet, connect dengan e-wallet. E-wallet sekarang ada berbagai macam ya, teman-teman, ada Dana, GoPay, OVO gitu, link aja gitu ya, itu bisa melalui Livin. Kemudian ada top up pulsa, top up paket data, PLN dan lain-lain. Kemudian yang tak kalah penting juga untuk operasionalnya usaha teman-teman, ketika ada payment atau pembayaran itu juga bisa. Ada payment pembayaran, kemudian ada pembayaran ke tempat-tempat vendor, itu bisa dilakukan juga melalui Livin. Kemudian fitur spesial yang tak kalah penting itu juga ada tadi ya, yang saya infokan ke teman-teman, ada tarik tunai tanpa kartu, ada Mandiri QR, jadi teman-teman bisa melakukan pembayaran. Jadi Livin itu berfungsi juga sebagai e-wallet untuk melakukan pembayaran untuk merchant-merchant atau tempat-tempat yang dia pakai QR code. Nah, itu bisa juga. Ada quick pick, kemudian ada ganti atau blokir kartu instan, artinya ketika kartu teman-teman hilang langsung bisa diblokir dari situ. Ada Livin investasi, di mana teman-teman bisa mengakses langsung penawaran-penawaran dari pemerintah seperti surat utang negara atau SBN gitu ya, dengan bunga yang tinggi gitu. Dan ada Livin luar negeri. Jadi itu terkait dengan fitur Livin, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi ke depan pasti akan ditambahkan lagi, di mana harapannya ini bisa satu aplikasi tapi bisa banyak aktivitas. Jadi aktivitas harian dari teman-teman bisa difasilitasi oleh Livin, seperti itu. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, ini terkait pembukaan simpel, mungkin saya besarnya saja ya, karena di sini kan untuk teman-teman SMA yang belum mempunyai KTP itu juga masih bisa melakukan pembukaan, namun sifatnya simpel ya, artinya rekening tabungan dari pemerintah gitu ya. Nah, untuk syaratnya sangat simpel sekali. Untuk membutuhkan ada formulir pembukaan mandiri, ada form yang harus diisi, kemudian ada KIA atau kartu identitas anak atau NIK
Kalau ada KK nanti butuh NIK-nya, kemudian ada kartu pelajarnya atau NISN-nya dimasukkan, dan kartu keluarga. Kemudian ada lembar spesimen nanti yang akan diisi, ada bukti identitas orang tua, karena orang tua sebagai wali ya teman-teman semuanya, dan ada form beneficiary sebagai ini ya, yang mengikat bahwa sumber pemasukan dari teman-teman dari orang tua. Ada surat persetujuan orang tua dan ada surat kuasa dari orang tua. Ini salah satu saja. Itu saja, itu untuk yang simple ya teman-teman. Nah, untuk yang tadi saya info ke teman-teman semuanya bahwa ketika teman-teman punya KTP, teman-teman sudah bisa buka rekening tabungan, teman-teman sudah bisa untuk buka Livin ya, internet banking, lebih luas lagi. Nah, ini ada terkait pembayaran yang menurut saya bermanfaat juga buat teman-teman. Nah, apa itu Livin Merchant? Di Livin Merchant ini adalah semacam aplikasi kasir yang dapat menerima semua metode pembayaran, gitu ya. Kalau sekarang teman-teman mungkin sudah punya QRIS ya, atau ada yang mungkin masih belum punya juga ya. Jadi di tempat pembayaran atau merchant-merchant itu kan banyak sekali penerimaan pembayaran melalui QR code yang bisa dibayarkan melalui e-wallet gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengajukan untuk menerbitkan QR code tersebut gitu. Nah, peraturan terbaru Bapak Ibu teman-teman dari OJK baru saja keluar, dari BI juga, itu per Juli ini, per 1 Juli, itu biaya untuk transaksi di QR itu naik yang sebelumnya 0% menjadi 0,3%. Namun di sini Bank Mandiri masih berkomitmen untuk bisa memberikan gratis biaya teman-teman 0% jika melalui Livin Merchant ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang berminat bisa langsung install Livin Merchant, yang dengan syarat teman-teman tadi sudah punya rekening, teman-teman sudah punya nomor HP gitu ya, yang akan diinstalkan aplikasi ini. Nanti langsung saja ada prosesnya, nanti cepat, tidak sampai 15 menit langsung aplikasi jadi, sudah di-approve, teman-teman sudah dapat QR code-nya tadi untuk bisa berjualan. Jadi saya bacakan, registrasi hanya 15 menit, langsung bisa dapat QRIS, teman-teman bisa ekspor, teman-teman bisa print, jika membutuhkan hard copy atau bisa juga soft copy juga bisa. Nah, ini untuk penerimaan pembayarannya bisa melalui banyak metode. Yang pertama tunai juga bisa, QRIS kemudian dikonekkan dengan edisi atau mesin kecil gitu ya teman-teman. Bisa juga melalui transfer, e-wallet, dan kartu debit. Untuk pencairannya mudah, 3 kali sehari di hari yang sama gitu ya. Jadi nggak H+1, kalau ada yang lain mungkin H+1 ya QR code-nya. Ini 3 kali sehari. Kalau teman-teman ada user atau buyer yang transaksi pagi, maka masuknya sore. Kalau transaksinya siang, masuknya sore. Kalau sore, masuknya malam. Gitu ya. Kalau malam, masuknya besoknya. Gitu. Nah, ini bebas biaya langganan, tidak ada biaya bulanannya, masih gratis gitu setiap bulan. Tidak ada ini biayanya. Nah, ini adalah contohnya. Saya ingin memberikan satu ilustrasi. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ya ke restoran atau ke tempat makan gitu ya. Ini satu gambaran aja. Ini bisa digunakan untuk di restoran, tapi juga di bisnis lain saya pikir juga bisa. Ini saya kasih ilustrasi di restoran. Ketika teman-teman datang di restoran gitu ya, teman-teman akan duduk, kemudian teman-teman akan melihat menu gitu ya. Teman-teman akan dilayani dengan pelayan gitu ya. Pelayan biasanya membawa catatan pesan apa Pak gitu. Nah, ketika pesanan itu sudah ditulis, kemudian dimasukkan ke pemesanan, kemudian memasak, makanan datang, teman-teman makan, kemudian teman-teman pulang dan nanti membayar ya, betul ya, membayar di kasir. Nah, kalau ini sedikit berbeda. Dengan Livin Merchant ini memudahkan pemilik usaha untuk bisa langsung menyelesaikan transaksi. Jadi konsepnya bukan lagi pelanggan itu makan dulu tetapi bayar dulu baru makan.
Jadi nanti setiap pelayan yang ada, misalnya ini contohnya resto, teman-teman punya pelayan sejumlah 3 atau 5, itu masing-masing sudah bisa punya aplikasi ini sendiri. Jadi nanti ketika melakukan pemesanan, nanti langsung bisa keluar tagihannya, kemudian langsung bisa dilakukan pembayaran, gitu ya. Lakukan pembayaran, nanti langsung terima resipnya, langsung bisa diserahkan ke juru masak untuk dimasak. Jadi teman-teman ketika sudah makan langsung bisa pulang. Seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya apalagi teman-teman? Kalau teman-teman mendaftar ini, otomatis teman-teman sudah punya website teman-teman sendiri. Nah, saya akan dulu background-nya di IT ya, tadi dijelaskan di awal sama Pak Aslori juga bahwa saya background-nya di IT. Ketika kita punya usaha, itu setidaknya kalau kita mau masuk ke digital, pemasaran digital, itu kita harus punya portfolio secara punya website sendiri gitu ya. Saya pernah dulu punya pemahaman seperti itu. Nah, ini difasilitasi oleh Bank Mandiri. Ketika teman-teman mendaftar, otomatis teman-teman sudah punya halaman portfolio produk teman-teman sendiri gitu ya. Nah, ini contohnya di kanan. Ini yang kiri yang digambar itu adalah halaman di HP-nya. Mohon maaf. Yang kiri ini aplikasi di HP, yang kanan itu dari sisi customer-nya. Jadi misalnya teman-teman bisa sharing, perkenalkan Pak, ini saya punya produk ini gitu ya, Bapak bisa melihat di halaman saya. Nah, itu yang di sebelah WA. Nah, ketika dibuka hasilnya seperti kanan. Jadi dengan mendaftar Livin Merchant, teman-teman sudah otomatis punya website sendiri. Seperti itu. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi terkait dengan 3 level account-nya. Saya pikir ini tidak terlalu penting, nanti saya skip aja ya teman-teman. Jadi yang penting intinya teman-teman punya rekening, sudah bisa langsung untuk punya Livin Merchant. Suaranya menghilang, Pak. Oh ya, mohon maaf. Nah, ini tadi yang saya infokan teman-teman terkait dengan pencairannya ya. Jadi pencairannya dilakukan 3 kali sehari. Jadi mengikuti jadwal, itu di jam 8, jam 16, sama jam 20. Kalau pelanggan transaksinya setelah jam 8 sampai sebelum jam 4, maka masuknya jam 4. Kalau transaksinya jam 16 setelah lewat jam 16 sampai sebelum 20, jam 8 malam, masuknya jam 20. Ya, jam 8 malam gitu ya. Jadi ketika transaksinya setelah jam 8 malam, masuknya besok pagi jam 8 pagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk pencairan e-wallet, pesanan online dicairkan H+1 setelah pesanan berhasil dikirim atau dibatalkan. Nah, ini jadwalnya, kemudian ini ada biayanya. Nah, ini kalau untuk QRIS, teman-teman, itu masih 0%. Gitu ya, QRIS 0%. Statis ini juga 0%. Kemarin 0,7, sekarang jadi 0%. Seperti itu. Saya lanjutkan, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah reporting juga. Nah, reporting ini penting juga, teman-teman, mengingat di perbankan ya. Karena saya juga punya nasabah, saya juga punya debitur, teman-teman. Untuk istilahnya pengusaha yang dia punya usaha ya, tetapi dia tidak mempunyai catatan keuangan yang baik, itu ketika dia ingin mengajukan talangan atau ingin mengembangkan usaha dengan menggunakan talangan dari bank, itu akan susah. Karena yang dilihat bank itu adalah hitam di atas putih, teman-teman ya, seperti itu. Mungkin kalau yang usahanya punya buku catatan, nah, itu akan lebih susah daripada pengusaha yang sudah rapi gitu ya. Setiap transaksinya itu masuk di rekening gitu. Entah di rekening atau ada catatannya di Livin Merchant, itu akan lebih mudah. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih pencatatannya manual atau pembayarannya tunai ya, penerimanya tunai, itu bisa dialihkan ke digital. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti misalnya sukses,
tambah banyak butuh modal untuk misalnya buka cabang atau operasionalnya supaya lebih besar lagi, itu lebih mudah. Jadi itu memang yang dilihat perbankan seperti itu. Kemudian untuk mengajukan KUR juga akan lebih mudah kalau teman-teman transaksinya lewat terrecord di rekening seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh saja teman-teman untuk cara pengajuannya gitu ya. Jadi yang di awal ketika teman-teman sudah download, kemudian bisa klik daftarkan, nanti teman-teman akan masuk di halaman ini, yang pertama nomor 1 ini. Kemudian teman-teman bisa mengisi nomor rekeningnya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk mengisikan kode referral. Kode referral karena teman-teman di sini join di program double track ya, bisa diisikan kodenya M14041 supaya teman-teman juga bisa menikmati yang pertama menikmati tadi yang diskon yang 0% dan juga supaya bisa kami track juga ya, kami monitor juga kira-kira ada kendala apa untuk pembuatan living merchant-nya tadi. Jadi ketika di halaman 1 sudah diisi, nanti teman-teman bisa mendapatkan akun living merchant. Nah, ketika sudah masuk, nanti ini nomor 2 proses tambah produknya gampang gitu ya. Jadi di situ teman-teman bisa langsung menambahkan produk sendiri secara manual. Mau diatur jumlahnya ada juga enggak apa-apa, mau diatur nggak ada jumlah juga enggak apa-apa. Jumlah stok itu artinya nanti ketika user ingin mengakses websitenya teman-teman, itu bisa ketahuan ketika stoknya habis, maka tidak akan bisa dipesan. Kalau makanan mungkin tidak perlu dihitung stoknya, tapi kalau untuk barang jadi gitu ya, itu kan perlu ya teman-teman. Jadi bisa ditambahkan stoknya juga di situ. Nah, nanti yang ketiga itu adalah contoh pemesanannya. Jadi nanti kalau ini contohnya pelayan pesan gitu ya, mencatat. Kalau biasanya pelayan lewat catatan, nah ini langsung lewat aplikasi, tinggal ditambah-tambahkan, nanti ditagih artinya sudah difixkan, artinya dibuat billingnya. Nah, nanti untuk pembayarannya langsung bisa keluar QRIS-nya. QRIS-nya ini ada 2 teman-teman ya. Jadi ada QRIS yang namanya statis, ada dinamis. Kalau statis artinya QRIS itu 1, nanti ketika di-scan sama e-wallet apakah Dana, GoPay, OVO, nanti mereka harus masukkan nominal, itu statis. Jadi kalau teman-teman membayar dengan memasukkan nominal, itu statis. Nah, tapi living merchant ini juga bisa dinamis teman-teman. Jadi misalnya tadi sudah ditagih, terus pakai QRIS ya, nanti langsung muncul QRIS istilahnya dinamis. Jadi ada waktunya dia berlakunya, dan ini sudah close. Jadinya mirip host to host gitu ya. Jadi sudah close artinya tidak memasukkan nominal, nanti tinggal di scan pakai ini aja, pakai e-walletnya, sudah keluar nominalnya, tekan OK, nanti langsung muncul keluar receipt-nya. Jadi kemudahannya seperti itu teman-teman. Jadi pelanggan itu akan semakin dimudahkan gitu untuk melakukan pembayaran. Nah, ini terkait pembayarannya mungkin karena waktunya ini ya, jadi saya skip aja, nanti bisa dibaca-baca teman-teman secara ini kan memasukkan nomor rekening, terus tadi kode referralnya, terus nomor HP yang terdaftar. Ini terdaftar sesuai yang ada di perbankan ya, di Bank Mandiri, kemudian masukkan OTP dan sebagainya, seperti itu. Ini alur masuknya, saya pikir di skip aja ya teman-teman karena gampang. Tambah produknya juga seperti ada beberapa menu yang teman-teman bisa explore sendiri. Jadi ada terkait katalog untuk menambahkan produk, kasir digunakan untuk pemesanan ketika berhadapan dengan pelanggan, kemudian pesanan dilakukan untuk melihat mana saja pesanan yang sudah dan belum dibayar, dan transaksi untuk melihat hasil dari pembayaran atau yang sudah sukses untuk dibayar, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini contoh-contoh saja screenshot-nya. Oke. Nah, ini untuk online. Kalau tadi offline artinya teman-teman berhadapan langsung dengan penjual gitu ya, datang ke tempatnya teman-teman itu terus melakukan transaksi, itu dari sisi kasir atau pelayan bisa menginput di situ. Nah, kalau ini online. Nah, karena online, karena kan tadi sudah punya, teman-teman sudah punya website sendiri, nah itu pelanggan juga bisa langsung akses sendiri.
gitu. Jadi tinggal bagikan link aja di sini, terus kemudian teman-teman rapikan wordingnya atau kalimatnya untuk ditujukan ke nasabah. Nanti nasabah ketika buka sudah modelnya seperti ini, custom gitu ya. Dan langsung bisa bertransaksi di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi tiba-tiba, loh, saya nggak apa-apa tapi tiba-tiba ada jualan nih di sini gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa sharing link ini di Instagram atau di media sosial, itu juga boleh, silakan. Oke, ini terkait settingnya saja, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk pegawai nanti bisa diatur, misalnya teman-teman sebagai yang punya, tetapi teman-teman punya orang lagi yang diangkat untuk pelayan. Nah, itu bisa dibuka lagi dengan status pelayan. Jadi dia tidak bisa transaksi, dia hanya bisa untuk melakukan penjualan ke nasabah, melakukan pemesanan seperti itu. Nah, live-in merchant ini berbeda dengan live-in yang tadi, Bapak Ibu teman-teman. Kalau yang live-in tadi untuk transaksi, jadi langsung bisa debit ke rekening atau bisa ngambil ke rekening. Kalau ini tidak. Kalau ini hanya bisa untuk mengkredit rekening. Jadi tidak bisa untuk menarik dari rekening tadi ya, dana atau tabungannya teman-teman ke rekening lain, tidak bisa. Jadi makanya ini kan namanya tadi POS. Hanya bisa merupakan untuk menerima pemasukan atau transaksi penjualan dari usahanya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh saja saya sampaikan. Nah, sudah ya kira-kira itu terkait yang live-in merchant. Dan yang ketiga, ini ada terkait mandiri agen. Jadi secara konsep saja ingin sampaikan bahwa mandiri agen ini merupakan program juga dari pemerintah, di mana masyarakat itu diberikan kesempatan untuk menjadi mitra perbankan. Kenapa mitra? Karena kita sama-sama butuh ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dia sama-sama butuh. Bank itu wajib untuk bisa menjangkau daerah-daerah juga. Tetapi bank juga harus berhitung juga ketika ternyata membuka, karena apa ya, menjangkau di daerah itu kan susah juga ya, jadi perlu investasi juga, apakah itu dari cabangnya, kantornya, pegawainya, alat-alatnya gitu. Nah, kalau mungkin masyarakat yang dijangkau itu sedikit gitu ya, dalam tanda kutip belum mencapai target dari perbankan, itu tidak akan dilakukan. Karena itu kami butuh bantuan atau mitra dengan Bapak Ibu atau teman-teman untuk bisa melakukan penjualan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di daerah tadi. Seperti itu. Nah, tentunya bermitra ya Bapak Ibu, maka ada imbal hasil atau imbal balik ya, atau fee insentif yang didapat oleh Bapak Ibu yang ingin join gitu ya. Makanya tadi kan saya bilang mandiri agen ini bisa memperluas usahanya teman-teman. Tadi yang awalnya cuman jualan barang, oh ya sekalian saya mau jualan pulsa juga, ya enggak apa-apa, itu bisa dengan menjadi agen mandiri tadi ya, atau mandiri agen. Tapi juga perlu mungkin bagi kami melihat juga, perlu juga mendapatkan feedback dari Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin join, kira-kira di daerahnya Bapak Ibu atau teman-teman ada kebutuhan itu tidak ya, misalnya untuk pembayaran tagihan, atau yang selama ini masa banyak masyarakat yang di daerahnya teman-teman yang kesusahan untuk melakukan pembayaran, nah itu ini bisa masuk di situ. Tapi misalnya sudah online juga, berarti yang sudah program seperti itu. Jadi untuk di pelosok-pelosok ini akan sangat bantu sekali seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada dua, jadi yang ingin mengajukan secara individu juga bisa, atau yang punya badan hukum itu juga bisa, sama saja seperti itu. Nah, syaratnya yang utama apa, teman-teman semuanya jika ingin bergabung, itu yang pertama sudah menjadi nasabahnya di Mandiri. Kalau teman-teman punya kredit di Bank Mandiri, minimal harus kolektabilitas 1, atau istilahnya tidak pernah terlambat mengangsur gitu ya.
Yang ketiga, memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun. Jadi usahanya teman-teman wajib sudah berjalan 2 tahun, atau karyawan pun juga boleh ikut dengan masa kerja minimal 2 tahun. Kemudian dana minimal di rekening 1 juta dan punya tempat usaha. Nah, untuk dokumennya cukup mudah, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, dokumen legalnya, kalau untuk pribadi atau perorangan cukup KTP saja sudah bisa, KTP, NPWP sudah bisa, gitu ya. Ini yang penting yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, kiranya teman-teman berminat, yaitu terkait komisi dari Mandiri Agen ini. Jadi kan tadi sudah di awal bahwa ini kemitraan, jadi kita sama-sama saling membutuhkan. Nah, tentunya kami juga akan memberikan fee ya, atau insentif pada teman-teman bermitra atas transaksi yang telah terjadi atau yang sudah disalurkan kepada masyarakat atau pelanggan, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau untuk cek saldo saja, Bapak Ibu Mandiri Agen ini bisa mendapatkan insentif Rp4.000 gitu ya. Cek saldo di bank lain atau di Bank Mandiri itu Rp4.000. Kemudian untuk mutasi BPJS ada pembayaran telepon itu bisa dapat 2.500, pembayaran PLN bisa dapat 3.500, seperti itu. Ada pembayaran kartu kredit, pembelian pulsa gitu ya, itu bisa dapat 1.500 gitu ya. Ini bervariasi tergantung jenis transaksinya. Nah, jadi ini teman-teman bisa banyak memperluas ya bidang usahanya teman-teman. Yang awalnya jualan jadi jualan juga jasa tadi ya. Jasa ke masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Itu sih dari insentifnya. Nah, kemudian ini untuk kontaknya, bisa juga nanti kontak ke saya atau nanti melalui tim Double Track, nanti akan di-share nomor saya juga boleh. Nah, nanti apa saja yang didapatkan teman-teman ketika join? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan kaos ya, kaos dari Mandiri Agen. Kemudian teman-teman untuk usahanya akan dilengkapi dengan spanduk Mandiri Agen yang menyatakan bahwa teman-teman adalah benar ya bermitra dengan Bank Mandiri, dan ini diawasi juga oleh OJK. Artinya yang didaftarkan di sini didaftarkan juga di OJK, teman-teman. Makanya kita kasih logo OJK dan LMS juga di situ. Teman-teman juga akan mendapatkan poster, mendapatkan panduan tarif dan juga sertifikat bahwa teman-teman adalah benar dari tersertifikasi di Bank Mandiri sebagai mitra Mandiri Agen, seperti itu ya kira. Mungkin itu ya, mohon maaf mungkin agak lebih banyak ke sesi diskusi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya kembalikan ke moderator untuk sesi diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tegar atas paparannya, luar biasa. Ini sangat-sangat bagus untuk pengembangan DTMAT, untuk kelompok usaha siswa, dan peluang sekali bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mendigitalisasi DTMAT-nya, bisa bekerja sama dengan Mandiri, bisa langsung pembayaran, bisa menggunakan QRIS. Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada beberapa pertanyaan, silahkan disiapkan pertanyaannya untuk Pak Tegar, sambil Pak Tegar istirahat dulu.